bahas tentang soal kuis memori yang sumbernya diambil dari buku Computer Organization dan Architecture. Nah, di sini ada 3 soal. Soal pertama tentang cache memory, kedua itu internal memory, dan yang ketiga adalah external memory. Nah, yang pertama dulu nih. Di sini dapat soal yaitu cache block dapat menyimpan sejumlah bit data yang diambil sekaligus dari memori utama. Manakah jenis organisasi cache yang sesuai dengan lokasi bloknya memori tersebut boleh ditempatkan? Oke, kita cek dulu di pilihan pertama. Direct mapped itu dikatakan setiap blok memori hanya ditempatkan dalam satu set tertentu, namun di dalam set itu blok dapat menempati Y mana saja. Apakah ini benar? Ini salah ya, karena direct mapped itu blok memorinya yang utama itu hanya boleh ditempatkan pada satu lokasi tertentu saja di dalam cache. Jadi dia gak bisa menempati di Y mana saja gitu. Kemudian ada set asosiatif, yaitu setiap blok memori utama hanya ditempatkan pada satu lokasi tertentu pada cache. Nah, ini benar apa salah? Nah, ini benar karena set asosiatif itu lokasi blok memorinya betul boleh ditempatkan di lokasi tertentu pada suatu cache. Nah, kalau udah ketemu langsung kita pilih ini aja. Kemudian ada soal kedua. Nah, ini itu sebuah perusahaan sedang merancang arsitektur CPU terbaru untuk sebuah laptop. Mereka ingin menempatkan sebuah memori berukuran sangat kecil yang letaknya menempel langsung di dalam core prosesor. Memori internal ini digunakan untuk menyimpan instruksi dasar komputer yang sering dijalankan oleh sistem. Nah, agar laptop terasa sangat responsif saat dibuka fiturnya, nah, memori wajib memiliki kecepatan akses data yang paling cepat dan tidak boleh mengalami jeda atau delay waktu. Berdasarkan kasus tersebut, jenis memori semikonduktor manakah yang paling cocok dipakai? Nah, kita lihat pilihan pertama itu ada DRAM. Kenapa? Karena dia memiliki kepadatan penyimpanan yang sangat tinggi sehingga memungkinkan kapasitas memori laptop menjadi lebih besar. Nah, ini salah karena DRAM itu fungsinya bukan untuk menyimpan kecepatan yang sangat tinggi sehingga memungkinkan kapasitas memori laptop menjadi lebih besar. Ini bukan. Terus yang RAM, karena menggunakan rangkaian flip-flop yang tidak membutuhkan proses refresh sehingga mampu memberikan kecepatan akses yang paling cepat tanpa jeda waktu tunggu sedikit pun. Nah, ini benar karena SRAM itu memang dia memakai rangkaian flip-flop yang berbeda dengan DRAM gitu ya, yang perlu di refresh. Kalau SRAM tuh tidak perlu di refresh lagi, jadi dia langsung berjalan gitu tanpa ada jeda waktu. Nah, terus yang terakhir ada HDD dan SDD, merupakan jenis penyimpanan sekunder yang berada di luar sistem memori utama. Namun keduanya memiliki rupa dan fungsi berbeda. Berdasarkan karakteristiknya, apa kelemahan dari kedua penyimpanan tersebut bila dipakai pada perangkat laptop? Kita lihat dulu di pilihan yang pertama ini ada HDD. Ukuran fisiknya memakan banyak tempat. Dan SSD sangat lambat dalam mentransfer file. Nah, ini yang HDD ini benar, tapi yang SSD ini salah. Karena SSD itu harusnya sangat cepat. Oke. Terus selanjutnya HDD, biaya per gigabyte cukup mahal untuk menyimpan banyak file, dan SSD memakan biaya data cukup besar. Nah, ini keduanya salah ya pernyataannya. Karena HDD itu biayanya cukup murah, ya kan? Meskipun bentuknya itu memakan tempat gitu. Kalau SSD itu dia nggak bikin boros laptopnya. Terus yang ketiga, ini ada HDD sangat lambat dalam mentransfer file, dan SSD ukuran file memakan banyak tempat. Nah, ini keduanya. Yang ini salah, yang SSD. HDD lambat betul dalam mentransfer file. Kalau SSD ini dia ukurannya kecil, dia nggak makan banyak tempat. Terus yang terakhir, HDD laptopnya itu boros ya baterainya. Terus kalau SSD biaya per gigabyte cukup mahal. Nah, ini keduanya sudah benar. Ini aja pilih ini. Makanya tadi pilih SRAM. Oke, begitu.